Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Honda HR-V yang tipe E Special Edition Matic warna grey terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda HR-V. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Bagus Hendra. Beliau adalah supervisor untuk mobil Honda wilayah Solo, khususnya untuk wilayah Klaten. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,772 meter dengan tingginya 1,58 meter. Kemudian untuk panjang, mobil Honda HR-V ini memiliki panjang 4,294 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Kemudian untuk bagian depan, di sini di bagian grill ada logo Honda berwarna krom di bagian tengah. Lalu untuk list utamanya di sini juga warna krom model tebal. Untuk list bagian atasnya ini memanjang hingga ke bagian ujung. Lalu untuk lampu utama sudah menggunakan lampu jenis LED. Di bawahnya juga terdapat lampu LED TRL. Serta untuk bagian atasnya terdapat lampu sen menggunakan lampu jenis LED juga. Di bagian bawah, nah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya juga sudah menggunakan lampu jenis LED dengan cover warna hitam. Dan untuk front underguardnya di sini juga berwarna hitam. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Honda HR-V yang tipe E Special Edition Matic warna grey terbaru tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Di sini untuk list jendelanya di bagian atas di sini warna bodi berwarna grey. Kemudian untuk pilar B-nya berwarna hitam dan untuk list bagian bawahnya berwarna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, menggunakan cover warna krom dan juga dilengkapi dengan keyless model tombol. Untuk bagian spion, spionnya sewarna bodi, dilengkapi juga dengan lampu sen LED di bagian ujungnya. Lalu untuk bagian samping bawah, seperti mobil crossover lainnya, di sini juga sudah dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya ini model slim. Nah, salah satu yang paling saya suka adalah desain velgnya. Di sini untuk velgnya menggunakan model dual tone, desainnya model 5 jari. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan merek Bridgestone, serta di sini bannya berukuran 215/55 R17 dengan jenis Turanza. Dan untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Lanjut ke bagian samping, di sini untuk samping bawahnya juga sudah dilengkapi dengan over fender. Tapi over fendernya ini memang tidak terlalu tebal sehingga memberikan kesan elegan. Untuk bagian samping, di sini untuk tangki BBM-nya dari sebelah kiri. Untuk yang tipe ini kapasitasnya 40 liter. Kalau untuk yang mesin 1800 cc, kapasitas tangkinya 50 liter. Lanjut lagi ke bawah. Nah, di sini untuk ban belakang juga sudah menggunakan rem jenis cakram sehingga sangat safety karena semua sisinya sudah menggunakan rem jenis cakram. Dari bagian samping, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Honda HR-V tipe E Special Edition Matic warna grey tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna body. Kemudian di belakangnya juga terdapat roof spoiler kecil, dilengkapi juga dengan head mount stop lamp di bagian tengah. Dan untuk kaca belakang di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Dan untuk bagian tengahnya sudah terdapat wiper belakang. Lalu untuk kaca film yang digunakan di sini menggunakan kaca film merek Vicul. Untuk bagian tailgate di sini sewarna bodi, dilengkapi juga dengan logo Honda berwarna krom di bagian tengah. Dan untuk bagian bawahnya terdapat list warna krom. Serta untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk bagian backdoor sebelah kiri terdapat emblem Honda HR-V berwarna krom. Kemudian untuk sebelah kanannya di sini polos. Untuk lampu, ini untuk lampu mundur, kemudian untuk lampu remnya juga menggunakan LED, dan untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam. Kita ke bagian bawah. Nah, di sini selain kamera mundur, untuk fitur keselamatan juga dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Untuk sensor parkirnya ini berwarna hitam sesuai dengan tampilan over fendernya, dan di ujung terdapat reflektor model horizontal. Serta di sini untuk tampilan bawahnya, nah mobil Honda HR-V ini menggunakan penggerak jenis depan. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Honda HR-V tipe Special Edition warna grey Matic ini. Nah, untuk kode produksinya bisa kita lihat Honda HR-V tipe Matic mesin 1500 cc tipe E warna grey. Kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, di sini untuk bagian sisi pengemudi, handle pintunya menggunakan model tarik, covernya warna krom, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual.
Lalu untuk kuncinya sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Nah, di sini untuk tampilan door trimnya bisa kita lihat, kita nyalakan lampu dulu. Di sini didominasi oleh warna hitam. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis soft touch. Untuk bagian sandarannya juga menggunakan bahan jenis soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Di bagian sandaran ada beberapa tombol. Ini tombol untuk pelipatan spion, kemudian ini untuk pengaturan kaca spionnya. Di belakangnya ada window lock pengunci jendela, sampingnya central lock pengunci pintu, dan untuk power window sudah auto pada si driver. Lalu di sini untuk bagian armrestnya menggunakan bahan jenis soft touch juga. Jadi memang terasa sangat elegan. Di bagian bawah di sini ada speaker utama serta dua buah cup bottle holder. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas ada kisi AC, bagian depannya di sini juga ada kisi AC dengan list warna chrome. Yang menarik di sini untuk bagian dashboardnya juga menggunakan bahan jenis soft touch. Lalu untuk bagian bawahnya, nah di sini ada satu tombol yaitu tombol stability control. Kalau Honda menyebutnya dengan istilah vehicle stability assist. Lalu di ujung di sini ada tuas untuk membuka tangki BBM dan kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah dilengkapi dengan footrest. Dari bagian bawah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk tampilan cluster meter di sini ada beberapa indikator. Untuk yang sebelah kiri ini untuk indikator tachometer atau RPM, lalu untuk bagian tengah untuk speedometer, dan sebelah kanannya ada MID. Untuk bagian setir, di sini ada logo Honda berwarna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk sebelah kiri ada audio assist steering, ini untuk pengganti channel. Kemudian, nah ini untuk pengganti channel, ini untuk volume, dan untuk pengganti sumbernya dari bagian tengah. Untuk sebelah kanan sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk tombol pengaturan kecepatannya di sini, kemudian untuk setirnya juga sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga memberikan kesan elegan. Lanjut ke sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu, serta di bagian setir ini sudah dilengkapi dengan pedal shift untuk pengatur transmisi secara instan. Lalu untuk posisi setirnya di sini juga bisa diatur, caranya tinggal kita tarik tuas bawah ini. Nah, di sini untuk posisi setirnya bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Kita kunci kembali, lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini untuk bagian tengah terdapat head unit model double thin touchscreen. Ini berukuran 8 inci dan modelnya model floating atau model mengambang. Di bawah ada slot USB dan AUX. Kemudian untuk sebelah kanan di sini terdapat kisi AC dan juga tombol hazard. Untuk pengaturan AC ada di bagian bawahnya. Nah, di sini untuk pengaturan AC-nya sudah full digital semua. Di sampingnya ada tombol start stop engine model berdenyut. Kemudian untuk transmisi menggunakan transmisi matic jenis CVT. Di bagian tengah dashboard ini juga sudah menggunakan bahan jenis soft touch. Lalu untuk bagian tengah, nah ini handremnya sudah menggunakan handrem model elektrik. Di belakangnya juga sudah dilengkapi dengan brake auto hold. Lalu di sini ada dua buah cup bottle holder. Ini untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Ini sebenarnya merupakan cover console box. Jadi kalau tinggal kita geser ke belakang, ini bisa digunakan sebagai dua buah cup bottle holder. Lalu untuk membuka bagian console box, di sini memang harus kita dorong ke belakang dulu, kemudian kita angkat. Jadi memang terlihat sangat mewah. Kalau mau mengembalikan sebagai armrest tinggal kita tutup lagi, lalu dorong ke depan untuk bagian sandarannya ini. Nah, ini bisa digunakan sebagai sandaran lengan. Sangat lengkap sekali. Lanjut ke sisi penumpang depan. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian untuk bagian tengahnya, kisi AC-nya model memanjang dengan list warna chrome. Untuk bahannya menggunakan bahan soft touch di bagian dashboard dengan aksen jahitan. Untuk di bawahnya di sini glove box-nya model soft opening. Menurut saya yang tipe special edition ini memang tampilannya sangat mewah. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama. Kemudian di bagian atas ada assist grip model retract. Untuk sun visor di sini dilengkapi dengan cermin dan covernya model hang up. Lalu untuk bagian tengah terdapat lampu kabin model dual zone, untuk lampunya model standar. Lalu untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan spion plus anti silau juga. Serta untuk sisi pengemudi, sun visornya dilengkapi dengan tiket holder dan juga sun visor model hang up. Dan di sebelah kanan bagian pengemudi juga dilengkapi dengan assist grip model retract. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Honda HR-V ini. Dari bagian dashboard kita lanjutkan menuju ke bagian joknya. Untuk joknya menggunakan cover warna hitam berbahan kulit. Nah, dari baris pertama kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua ini handle pintunya ada di bagian atas. Di sini handle pintunya menggunakan cover warna hitam.
Karena ini merupakan mobil crossover, jadi memang tampilannya agak anti mainstream. Nah, kita lanjutkan ke bagian door trim. Kalau untuk door trim kurang lebih sama seperti pintu utama, jadi didominasi oleh warna hitam. Kemudian untuk handle pintu bagian dalam warna chrome, di bawah ada stiker utama. Yang membedakan kalau untuk baris kedua hanya ada satu buah cup bottle holder. Kita lanjutkan ke bagian dalam. Nah, ini untuk baris kedua, joknya model pelipatan 40/60. Jadi ini salah satu keunggulannya, joknya bisa dilipat rata lantai, bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Nah, sekarang kita angkat. Nah, untuk materialnya ini sangat berkualitas, jadi memang cukup berat. Untuk baris kedua dilengkapi dengan 3 buah headrest. Untuk kapasitasnya memang untuk 3 orang. Nah, ini pelipatannya model 40/60. Selain itu, untuk bagian tengah di sini juga sudah dilengkapi dengan armrest. Untuk armrestnya model polos. Untuk material joknya ini juga sangat bagus, menggunakan bahan kulit cukup tebal. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas seperti apa rasanya duduk di baris kedua mobil Honda HR-V ini. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lutut saya di sini masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional, di belakang jok sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Lalu untuk belakang jok penumpang depan di sini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan atau seat back pocket. Di bagian tengah di sini dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Oh iya, dan satu lagi, untuk sabuk pengaman baris pertama tadi di sini menggunakan model adjustable, jadi bisa diatur ketinggiannya, tinggal kita tarik ke atas sini. Nah, ini bisa digeser naik turun untuk menyesuaikan posisi bahu. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Honda HR-V yang tipe Special Edition ini. Dari baris kedua kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, kalau untuk masalah bagasi untuk mobil Honda HR-V ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Bisa kita lihat untuk bagasinya ini sangat longgar, bisa digunakan untuk memuat banyak sekali barang. Dan yang menarik, kalau ini dirasa masih kurang, untuk jok baris keduanya masih bisa dilipat. Jadi kapasitasnya masih bisa lebih luas lagi. Untuk bagian bagasi juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Serta untuk mobil ini ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, jadi kita angkat covernya seperti ini bisa diangkat full. Kemudian di bawahnya terdapat lokasi untuk toolkit, termasuk juga dongkrak. Kemudian tinggal kita angkat dongkraknya. Nah, di sini untuk ban serepnya sudah menggunakan velg full size. Untuk jenisnya juga sama, menggunakan velg jenis racing. Sangat lengkap sekali, bukan? Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Honda HR-V. Dari bagian bagasi, sekarang kita kembali ke bagian mesin. Seperti biasa, untuk mengakses mesin kita tarik tuas kap mesinnya dulu yang ada di bagian bawah sini. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Honda HR-V ini ada dua pilihan, ada mesin 1500 cc dan mesin 1800 cc. Untuk unit yang tipe Special Edition ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Sebenarnya secara spesifikasi kurang lebih hampir sama dengan mesin yang digunakan pada mobil Honda Mobilio. Kita angkat kap mesinnya dulu. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesin sudah dicat sewarna bodi. Kemudian untuk bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan peredam, sangat rapi sekali. Jadi ini fungsinya untuk mengurangi efek panas pada bagian kap mesin serta mengurangi efek kebisingan juga. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini memiliki kapasitas max power yang kurang lebih hampir sama dengan mobil Honda Mobilio, yaitu max powernya mencapai di angka 88 kW atau setara dengan 120 PS pada 6600 rpm. Sedangkan untuk torsi maksimalnya mencapai di angka 14,8 kgm atau setara dengan 145 Nm pada 4600 rpm. Lalu untuk fitur keselamatan, selain dilengkapi dengan fitur Vehicle Stability Assist tadi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist, serta pengeremannya juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Honda HR-V yang tipe Special Edition Matic warna grey terbaru tahun 2021. Oh iya, satu lagi, untuk kaca depannya juga sudah dilapisi dengan kaca film merek Vicul. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda HR-V. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda HR-V semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channelnya Amsomski yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.